Perkenalkan, nama saya Tuti Mulyasari, saya mahasiswa Universitas Trisakti. Saya akan menjelaskan mengenai budget yang ada di mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen saya, Bapak Sofyan Ali. Di sini saya disuruh membuat video mengenai hal tersebut. Nah, saya akan menjelaskan mengenai budget terhadap pengertian sama penjelasannya dan manfaat budget tersebut. Nah, di dalam budget itu ada 3 poin. Yang satu, perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Mungkin perencanaan, kalian udah tahu ya, perencanaan itu kayak lu tuh bagaimana sih tindakan kedepannya atau pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, biasanya itu perencanaan itu kayak rencana yang akan ke depan sehingga tujuan kita tercapai gitu kan. Nah, pengendalian. Nah, kalau lu memperhatikan pengendalian, sebenarnya gampang sih. Pengendalian itu kayak lu tuh membandingkan dengan hasil gitu yang direncanakan sebelumnya. Nah, itu pengendalian gitu untuk menyesuaikan anggaran. Biasanya seperti itu sih di masa depan ya guys. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai anggaran. Anggaran itu kayak lu tuh sebenarnya sih komponennya itu kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasikan tujuan dan tindakan gitu. Tindakan yang diperlukan untuk mencapainya itu sih. Terus kalau itu 3 poin udah dijelasin. Nah, saya akan masuk ke mengenai master budget atau yang dimaksud anggaran induk. Nah, biasanya sih kalau itu rencana keuangan komprehensif bagi organisasi keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Nah, komponen master budget itu ada 2, operasional budget sama anggaran keuangan atau finansial budget. Nah, di dalam operasional budget juga ada 8 poin untuk menghasilkan operasional budget itu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih operasional budget itu. Jadi operasional budget itu kayak lu tuh mendeskripsikan yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Nah, hasil akhir operasional itu yaitu lu tuh perkiraan laporan laba rugi. Nah, biasanya makanya untuk menghasilkan barang produk itu terdiri dari beberapa macam. Nah, kalau lo ingin tahu ya ada di dalam jadi operational budget. Nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai operational budget yang 8 poin itu. Yang pertama, biasanya anggaran penjualan. Apa sih yang dimaksud anggaran penjualan itu, atau mungkin sales budget? Nah, sales budget itu yaitu gue bilang proyeksi yang disetujui komite anggaran yang ibarat itu menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Misal tahap-tahap pembuatannya itu juga ada 2. Pertama, lu mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. Nah, yang kedua, lu pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. Jadi kalau lu ingin membuat sales budget, lu harus tahu tahap-tahap pembuatan sales budget tersebut sehingga eh, apa namanya tuh hasilnya itu lu eh, tidak merugikan si perusahaan tersebut. Jadi ada tahap-tahapannya, kayak lu tuh pendekatannya menggunakan bottom approach atau mungkin mempertimbangkan faktor-faktor lain gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Anggaran produksi itu kayak lu tuh menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi itu ada rumusnya. Yang pertama, lu tuh harus tahu dulu perkiraan penjualan unitnya berapa, ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal. Nah, terus anggaran produksi tadi udah gue jelasin ya guys. Lu tuh harus tahu dulu unit yang akan lu jual berapa gitu, terus persediaannya juga. Nah, terus selanjutnya gue akan membahas mengenai tentang anggaran pembelian bahan baku langsung atau yang dimaksud direct material. Nah, biasanya kalau ini tuh lu tuh menyertakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periodenya sih. Makanya kan lu kan pembelian bahan baku langsung kan. Jadi lu tuh ada perkiraan sih penggunaan baku itu udah produksi berapa sih persediaannya gitu yang dibutuhkan perusahaan itu. Jadi lu nggak sembarangan beli aja gitu kan, minta ke bagian purchasing untuk membeli. Itu ada apa sih, ada kayak SOP-nya aja gitu. Maksudnya ada SOP-nya terhadap si yang kita membeli, perusahaan membeli bahan baku gitu. Nah, rumusnya kita ada rumus dalam pembelian juga ada. Kita
kayak lu tuh bahan baku langsung dibutuhkan untuk produksi, ditambah lu tuh bahan baku langsung diinginkan dalam persediaan akhir, dikurangi bahan baku langsung dalam persediaan awal. Nah, anggaran pembelian baku langsung udah gue jelasin. Gue masuk ke bahan penjelasan yang ke tenaga kerja langsung. Jadi kalau lu buat tenaga menghitung nih anggaran tenaga kerja langsung, lu ada rumusnya juga. Maksudnya tuh ada berapa sih jam kerja yang dipakai terhadap barang yang lu produksi. Makanya ada yang namanya tuh target kalau dalam divisi operator itu 1 jam menghasilkan berapa barang gitu. Sehingga kenapa perusahaan itu menentukan target agar jam yang lu gunakan itu, jam yang lu pakai itu dia tuh kayak tepat, bukan tepat sih, kayak apa ya namanya tuh, kayak tidak efektif lah, maksudnya bukan efektif, kayak lu tuh membuat pakai jam tenaga kerja pakai apa namanya, uh, ditentukan gitu loh, sehingga biaya-biayanya tuh berjalan dengan efisien. Makanya perusahaan tuh menggunakan target bonus gitu ya, itulah untuk hasilnya pun memuaskan gitu bagi perusahaan tersebut. Nah, gue lanjut lagi ke anggaran overhead. Jadi kalau anggaran overhead itu apa sih? Biasanya sih biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung, itu biaya overhead. Nah, gue langsung masuk ke yang tadi ya, yang anggaran overhead tersebut. Nah, makanya dalam operational budget itu banyak banget tahapannya untuk menghasilkan hasil barang gitu kan. Gue langsung lanjut lagi, anggaran persediaan barang jadi. Nah, biasanya anggaran ini dilakukan ketika lu melihat informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak input penting untuk persiapan anggaran pokok penjualan. Ini sih barang yang udah jadi, yang siap untuk ready dikirim gitu. Nah, kita udah masuk, gue udah jelasin tadi ya guys, masuk ke dalam anggaran harga pokok penjualan. Biasanya tuh lu tuh mengungkapkan sih harga yang diharapkan untuk barang yang dia akan jual. Jadi ini di sini tuh udah kayak lu tuh berapa sih keuntungan yang lu inginkan ketika barang ini sudah jadi, barang ini akan dijual, sehingga yang tadi saya bilang biaya produksinya, bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, overheadnya itu kan diperhitungkan sehingga ada apa namanya tuh, margin yang akan lu dapatkan berapa gitu dari produk yang lu produksi dari suatu perusahaan tersebut. Makanya dibutuhkan di sini menghitung penjualan, anggaran harga pokok penjualan gitu. Berapa sih keuntungan yang lu inginkan gitu, seperti itu sih biasanya. Nah, yang ini saya akan menjelaskan anggaran beban penjualan atau administrasi. Biasanya anggaran beban penjualan ini tuh meraihkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non produksi ya, yang produksi yang non produksi, kayak lu tuh gajinya berapa sih untuk misalkan si HRD atau mungkin staff-staff yang office-nya gitulah, manajernya. Ini di sini dia masuk ke dalam anggaran beban penjualan dan administrasi, komisi penjualan, biaya pengiriman, kayak seperti itu. Nah, yang terakhir laporan laba rugi yang dianggarkan. Di sini ya saya bilang kalau misalkan lo laporan laba rugi berapa sih hasil keuntungan setelah produksi, setelah barang itu dijual, setelah biaya-biaya udah dikeluarkan, sehingga di sini ketahuan gitu berapa sih kayak margin atas produk tersebut gitu. Apakah anggaran yang selama ini kita buat memberikan keuntungan atau sebaliknya. Nah, udah gue bahas yang tentang anggaran operasional, gue bahas mengenai anggaran keuangan finansial budget. Nah, anggaran keuangan finansial budget itu kayak lu tuh merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Yang barang yang udah dijual lah ibaratnya menghasilkan uang gitu kan, uang masuk uang keluar, biasanya seperti itu sih. Financial budget juga terdiri dua sih, cash budget sama budget balance sheet atau anggaran neraca. Biasanya kalau anggaran cash itu lu tuh prepare gitu schedule untuk cash yang collection on account receivable. Biasanya tuh piutang dagang lah dalam perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu. Makanya dibutuhkan lah ketepatan, kayak lu tuh ada perjanjian dari customer gitu, berapa sih jatuh tempo yang akan dibakar, sehingga itu akan menjadi pegangan lu atas uang masuk dan uang keluar. Biasanya sih kayak seperti itu. Cash payment on account payable, utang pun sama ada jatuh temponya gitu, sama persiapan lah cash budget tersebut. Biasanya kalau lu untuk membuat prepare schedule forecast itu terhadap
akun receivable, lu harus memperkirakan dulu saldo kas lu gitu kan. Seperti itu sih. Nah, lu masuk ke dalam cash payment, determining cash payment akan timer. Biasanya sih ini untuk sisi kemampuan pembayaran kita kepada supplier. Biasanya nih kalau sebagai perusahaan-perusahaan ya besar atau perusahaan kecil pun lo tuh harus memperkirakan nih gue ada uang berapa nih untuk mampu membayar si supplier, karena kan kita juga ada harus harus kayak gue menerima uang dari customer dan gue juga harus mengeluarkan uang untuk supplier gitu. Makanya di sini kayak ada lu perjanjian dari supplier, berapa sih jatuh tempo yang harus lu bayar terhadap supplier tersebut, ada perjanjiannya ya guys. Jadi nggak sembarangan lu oh gue mau sebulan aja bayarnya atau gue setelah gue, nggak bisa. Itu ada perjanjiannya dari customer terhadap kita terhadap supplier gitu, barang yang kita beli gitu sih guys. Nah untuk itu biasanya sih perusahaan juga ya memperkirakan, ada perkiraan oh ternyata gue ada uang masuk, makanya kita buat yang namanya tadi gue bilang terhadap akun receivable-nya, piutang dagangnya berapa sih jatuh tempo yang kita buat untuk supaya tuh perusahaan itu kas masuknya tuh bisa optimal dan bisa mengeluarkan biaya atas si pembelian bahan baku terhadap supplier gitu sih. Nah, untuk itu mungkin hanya itu yang bisa, kesimpulannya gini sih. Kalau kita buat nih operational budget itu fungsinya itu yaitu saya bilang outputnya itu apa laba ruginya, apa-apa margin yang kita inginkan tercapai atau enggak. Sebenarnya sih tujuannya tuh perusahaan itu efektif, efisien gak sih gitu. Market operasional produksi itu berjalan dengan baik nggak sih, makanya dibuat anggaran. Sama saja dengan saya bilang tadi, finansialnya juga, keuangannya juga ya, lu tuh buat uang masuk uang keluar tadi kan, finansial apa namanya, finansial budget kalau nggak salah ya. Nah mungkin hanya itu yang saya bisa kasih penjelasan mengenai tentang budget. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan karena saya masih proses belajar dalam mata kuliah ini, sehingga banyak kekurangannya. Ketika saya banyak kekurangannya, saya mohon maaf. uh, Mungkin hanya ini yang saya bisa kasih penjelasan mengenai video yang saya buat. Terima kasih atas uh, video yang dilihat oleh teman-teman, dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Mulyasari, saya mahasiswa Universitas Trisakti. Saya akan menjelaskan mengenai budget yang ada di mata kuliah Fondasi Manajemen dengan dosen saya, Bapak Sofyan Ali. Di sini saya disuruh membuat video mengenai hal tersebut. Nah, saya akan menjelaskan mengenai budget terhadap pengertian sama penjelasannya dan manfaat budget tersebut. Nah, di dalam budget itu ada 3 poin. Yang satu, perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Mungkin perencanaan kalian udah tahu ya, perencanaan itu kayak lu tuh bagaimana sih tindakan kedepannya atau pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, biasanya itu perencanaan itu kayak rencana yang akan ke depan sehingga tujuan kita tercapai gitu kan. Nah, pengendalian. Nah, kalau lu memperhatikan pengendalian, sebenarnya gampang sih. Pengendalian itu kayak lu tuh membandingkan dengan hasil gitu yang direncanakan sebelumnya. Nah, itu pengendalian gitu untuk menyesuaikan anggaran. Biasanya seperti itu sih di masa depan ya guys. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai anggaran. Anggaran itu kayak lu tuh sebenarnya sih komponennya itu kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasikan tujuan dan tindakan gitu. Tindakan yang diperlukan untuk mencapainya itu sih. Terus kalau itu 3 poin udah dijelasin. Nah, saya akan masuk ke mengenai master budget atau yang dimaksud anggaran induk. Nah, biasanya sih kalau itu rencana keuangan komprehensif bagi organisasi keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Nah, komponen
master budget itu ada dua, operational budget sama anggaran keuangan atau finansial budget. Nah, di dalam operational budget juga ada 8 poin untuk menghasilkan operational budget itu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih operational budget itu. Jadi operational budget itu kayak lo tuh mendeskripsikan yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Nah, hasil akhir operasional itu yaitu lo tuh perkiraan laporan laba rugi. Nah, biasanya makanya untuk menghasilkan barang produk itu terdiri dari beberapa macam. Nah, kalau lo ingin tahu yaitu ya ada di dalam jadi operational budget. Nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai operational budget yang 8 poin itu. Yang pertama biasanya anggaran penjualan. Apa sih yang dimaksud anggaran penjualan itu? Atau mungkin sales budget. Nah, sales budget itu yaitu gue bilang proyeksi yang disetujui komite anggaran yang ibarat itu menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Misal tahap-tahap pembuatannya itu juga ada dua. Pertama, lu mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. Nah, yang kedua, lu pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat itu. Jadi kalau lu ingin membuat sales budget, lu harus tahu tahap-tahap pembuatan sales budget tersebut sehingga hasilnya itu lu tidak merugikan si perusahaan tersebut. Jadi ada tahap-tahapannya kayak lu tuh pendekatannya menggunakan bottom approach atau mungkin mempertimbangkan faktor-faktor lain gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Anggaran produksi itu kayak lu tuh menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi itu ada rumusnya. Yang pertama, lu tuh harus tahu dulu perkiraan penjualan unitnya berapa, ditambah unit dalam persediaan akhir dikurangi unit dalam persediaan awal. Nah, terus anggaran produksi tadi udah gue jelasin ya guys. Lu tuh harus tahu dulu unit yang akan lu jual berapa gitu, terus persediaannya juga. Nah, terus selanjutnya gue akan membahas mengenai tentang anggaran pembelian bahan baku langsung atau yang dimaksud direct material. Nah, biasanya kalau ini tuh lu tuh menyertakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periodenya sih. Makanya kan lu kan pembelian bahan baku langsung kan. Jadi lu tuh ada perkiraan sih penggunaan baku itu udah produksi berapa sih persediaannya gitu yang dibutuhkan perusahaan itu. Jadi lu nggak sembarangan beli aja gitu kan, minta ke bagian purchasing untuk membeli. Itu ada apa sih, ada kayak SOP-nya aja gitu. Maksudnya ada SOP-nya terhadap yang perusahaan membeli bahan baku gitu. Nah, rumusnya kita ada rumus dalam pembelian juga ada. Kita kayak lu tuh bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah lu tuh bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi bahan baku langsung dalam persediaan awal. Nah, anggaran pembelian baku langsung udah gue jelasin. Gue masuk ke bahan penjelasan yang ke tenaga kerja langsung. Jadi kalau lu buat menghitung nih anggaran tenaga kerja langsung, lu ada rumusnya juga. Maksudnya tuh ada berapa sih jam kerja yang dipakai terhadap barang yang lu produksi. Makanya ada yang namanya tuh target. Kalau dalam divisi operator itu 1 jam menghasilkan berapa barang gitu. Sehingga kenapa perusahaan itu menentukan target agar jam yang lu gunakan itu, jam yang lu pakai itu dia tuh kayak bukan tepat sih, kayak apa ya namanya tuh, kayak tidak efektif lah. Maksudnya bukan efektif, kayak lu tuh membuat pakai jam tenaga kerja pakai ditentukan gitu loh, sehingga biaya-biayanya tuh berjalan dengan efisien. Makanya perusahaan itu menggunakan target bonus gitu ya, itulah untuk hasilnya pun memuaskan gitu bagi perusahaan tersebut. Nah, gue lanjut lagi ke anggaran overhead. Jadi kalau anggaran overhead itu apa sih? Biasanya sih biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung, itu biaya overhead. Nah, gue langsung masuk ke yang tadi ya, yang anggaran overhead tersebut. Nah, makanya dalam operational budget itu banyak banget tahapannya untuk menghasilkan hasil barang gitu kan.
gue langsung lanjut lagi. Anggaran persediaan barang jadi. Nah, biasanya anggaran ini dilakukan ketika lu melihat informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak input penting untuk persiapan anggaran pokok penjualan. Ini sih barang yang udah jadi, yang siap untuk ready dikirim gitu. Nah, kita udah masuk, gue udah jelasin tadi ya guys, masuk ke dalam anggaran harga pokok penjualan. Biasanya tuh lu tuh mengungkapkan sih harga yang diharapkan untuk barang yang dia akan jual. Jadi ini di sini tuh udah kayak lu tuh berapa sih keuntungan yang lu inginkan ketika barang ini sudah jadi, barang ini akan dijual, sehingga yang tadi saya bilang biaya produksinya, bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, overheadnya itu kan diperhitungkan sehingga ada apa namanya tuh margin yang akan lu dapatkan berapa gitu dari produk yang lu produksi dari suatu perusahaan tersebut. Makanya dibutuhkan di sini menghitung penjualan, anggaran harga pokok penjualan gitu. Berapa sih keuntungan yang lu inginkan gitu, seperti itu sih biasanya. Nah, yang ini saya akan menjelaskan anggaran beban penjualan atau administrasi. Biasanya anggaran beban penjualan ini tuh menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non produksi ya, yang produksi yang non produksi kayak lu tuh gajinya berapa sih untuk misalkan si HRD atau mungkin staff-staff yang office-nya gitulah, manajernya. Ini di sini dia masuk ke dalam anggaran beban penjualan dan administrasi, komisi penjualan, biaya pengiriman, kayak seperti itu. Nah, yang terakhir laporan laba rugi yang dianggarkan. Di sini ya saya bilang kalau misalkan lo laporan laba rugi berapa sih hasil keuntungan setelah produksi, setelah barang itu dijual, setelah biaya-biaya yang udah dikeluarkan, sehingga di sini ketahuan gitu berapa sih apa ya, kayak margin atas produk tersebut gitu. Apakah anggaran yang selama ini kita buat memberikan keuntungan atau sebaliknya. Nah, udah gue bahas yang tentang anggaran operasional, gue bahas mengenai anggaran keuangan finansial budget. Nah, anggaran keuangan finansial budget itu kayak lu tuh merinci aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum. Yang barang yang udah dijual lah ibaratnya menghasilkan uang gitu kan, uang masuk uang keluar, biasanya seperti itu sih. Financial budget juga terdiri dua sih, cash budget sama budget balance sheet atau anggaran neraca. Biasanya kalau anggaran kas itu lu tuh prepare gitu schedule untuk cash yang collection on account receivable. Biasanya tuh piutang dagang lah dalam perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu. Makanya dibutuhkan lah ketepatan, kayak lu tuh ada perjanjian dari customer gitu, berapa sih jatuh tempo yang akan dibahas, sehingga itu akan menjadi pegangan lu atas uang masuk dan uang keluar. Biasanya sih kayak seperti itu. Cash payment on account payable, utang pun sama ada jatuh temponya gitu, sama persiapan lah cash budget tersebut. Biasanya kalau lu untuk membuat prepare schedule forecast itu terhadap akuntansi payable, lu harus memperkirakan dulu saldo kas lu gitu kan. Seperti itu sih. Nah, lu masuk ke dalam cash payment, determining cash payment akan payable. Biasanya sih ini untuk memprediksi kemampuan pembayaran kita kepada supplier. Biasanya nih kalau sebagai perusahaan-perusahaan ya besar atau perusahaan kecil pun lu tuh harus memperkirakan nih gue ada uang berapa nih untuk mampu membayar si supplier, karena kan kita juga ada harus kayak gue menerima uang dari customer dan gue juga harus mengeluarkan uang untuk supplier gitu. Makanya di sini kayak ada lu perjanjian dari supplier, berapa sih jatuh tempo yang harus lu bayar terhadap supplier tersebut, ada perjanjiannya ya guys. Jadi nggak sembarangan lu gue mau sebulan aja bayarnya atau gue setelah gue, nggak bisa. Itu ada perjanjiannya dari customer terhadap kita terhadap supplier gitu, barang yang kita beli gitu sih guys. Nah, untuk itu biasanya sih perusahaan juga ya memperkirakan, ada perkiraan ternyata gue ada uang masuk, makanya kita buat yang namanya tadi gue bilang terhadap akun receivable-nya, piutang dagangnya berapa sih jatuh tempo yang kita buat untuk supaya tuh perusahaan itu kas masuknya tuh bisa optimal dan bisa mengeluarkan biaya atas si pembelian bahan baku terhadap supplier gitu sih. Nah, untuk itu mungkin hanya itu yang bisa kesimpulannya gini sih.
kalau kita buat nih operational budget itu fungsinya itu yaitu saya bilang outputnya itu apa laba ruginya, apakah margin yang kita inginkan tercapai atau enggak. Sebenarnya sih tujuannya tuh perusahaan itu efektif, efisien gak sih gitu loh. Market operasional produksi itu berjalan dengan baik nggak sih, makanya dibuat anggaran. Nah, sama saja dengan saya bilang tadi, finansialnya juga, keuangannya juga, ya lu tuh buat uang masuk uang keluar tadi kan, finansial apa namanya, finansial budget kalau nggak salah ya. Nah, mungkin hanya itu yang saya bisa kasih penjelasan mengenai tentang budget. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena saya masih proses belajar dalam mata kuliah ini, sehingga banyak kekurangannya. Ketika saya banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang saya bisa kasih penjelasan mengenai video yang saya buat. Terima kasih atas video yang dilihat oleh teman-teman, dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.